Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah doa multiplikasi malam ini, saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Jangan Ragu dalam Memberi Persembahan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali ya Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama ya Tuhan, untuk beribadah ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar apa yang aku sampaikan ya Tuhan dapat adalah pesan-Mu ya Tuhan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman-Mu dapat mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, kiranya tolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tujuan pembahasannya adalah agar kita tidak ragu dalam memberikan persembahan. Pembahasan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Ayat 3. Aku mengutus saudara-saudara itu, agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Ayat 4. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga akan merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Dalam surat kepada jemaat Korintus ini, di ayat 2 Paulus membanggakan jemaat Makedonia kepada jemaat Korintus yang ada di Akaya. Kemudian di ayat 3 dituliskan, Paulus menuliskan mengutus saudara-saudara itu. Siapakah saudara-saudara itu? Yang pertama adalah Titus. Ditulis di 2 Korintus 8 ayat 23. Mari kita sama-sama
membaca firman Tuhan. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Kemudian yang kedua adalah saudara itu adalah pemberita Injil seperti ditulis di 2 Korintus 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Kemudian saudara yang ketiga adalah sifatnya dia supporting atau pelayan, atau besar kemungkinan dia sebagai penyandang dana bagi pelayanan mereka. Ditulis dalam 2 Korintus 8 ayat 22. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yaitu saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Kemudian di Korintus 9 ayat 4, Paulus menuliskan akan datang bersama dengan jemaat Makedonia. Siapakah jemaat Makedonia itu? Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5 dituliskan mengenai siapa jemaat Makedonia. Ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, jemaat Makedonia memiliki hati yang memberi, meskipun kondisi mereka dalam kemiskinan. Kemudian di ayat 4, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Inilah luar biasanya jemaat Makedonia ini. Mereka antusias sekali dalam membantu dalam hal keuangan atau pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Kemudian di ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mungkin karena Paulus melihat kondisi jemaat Makedonia yang miskin, Paulus mengira mereka memberi tidak banyak. Namun ternyata tidak. Mereka memberi banyak, bahkan juga memberikan diri mereka untuk ikut dalam pelayanan Paulus. Kemudian kembali ke 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ketiga saudara yang tadi sudah saya jelaskan, mereka diutus Paulus untuk lebih dahulu datang ke Akaya untuk mengurus pemberian pelayanan kasih yang akan diberikan kepada jemaat di Yerusalem. Sekarang kita akan melihat siapa jemaat Korintus ini. Kembali kita melihat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7-11. Ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi, jemaat Korintus ini dikatakan kaya, beda dengan jemaat Makedonia yang miskin. Namun, Paulus seperti hendaknya juga kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena sudah 1 tahun mereka menjanjikan akan memberi, namun kenyataannya belum ada. Kemudian di ayat 10, inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ayat 11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa
yang ada padamu. Jadi kemungkinan jemaat Korintus ini lambat dalam merealisasikan rencana mereka dalam membantu pelayanan kasih mereka. Mengapa jemaat Korintus lambat dalam memberi? Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 terdapat nasihat Rasul Paulus yang mengindikasikan ada keraguan di jemaat Korintus. Keraguan mereka itu bila memberikan persembahan akan menjadi kekurangan. Kemudian keraguan yang kedua, keraguan mempercayai bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan mereka setelah memberikan persembahan. Kemudian di dalam ayat 8 sampai 10 dalam 2 Korintus pasal 9, Rasul Paulus menjawab keraguan di jemaat Korintus tersebut. Di dalam ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Luar biasa bukan? Kita tidak usah takut akan kekurangan. Kemudian di ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Tuhan membagi-bagi kepada orang miskin, dan Tuhan memakai tangan kita untuk membagi dan memberkati orang yang berkekurangan. Jadi, saat kita terlibat dalam pelayanan kasih, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Di ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Segala sesuatu yang kita kerjakan, hasilnya adalah dari Tuhan. Dia juga yang menyediakan benih atau modal usaha kita. Bahkan, dia juga yang akan melipat gandakan benih kita, supaya kita menghasilkan buah kebenaran, yaitu kemurahan hati. Dari sini kita dapat memahami bahwa orang yang gemar berbagi ada potensi buah kebenaran dalam hidupnya yang semakin bertumbuh dan terlihat nyata, sehingga seolah ia tak akan pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kemurahan hatinya terhadap sesama. Jadi kita tidak perlu ragu dalam memberi persembahan. Kemudian dalam 2 Korintus 9 ayat 12, demikian firman Tuhan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, jadi tindakan pelayanan itu bukan hanya semata-mata untuk menolong sesama yang memang sedang dalam kekurangan, tetapi ada makna tersiratnya, yaitu pengucapan syukur kepada Allah yang mampu mencukupkan hidup kita dengan berbagai macam berkat yang melimpah. Selanjutnya di ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. 14. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Orang yang memberi akan bisa membuat orang lain yang ditolongnya itu bersuka cita dan memuji Tuhan. Orang yang memberi akan didoakan juga oleh orang yang ditolong, supaya Allah memberkatinya dengan limpah. Penerapannya, maukah kita menjadi orang-orang yang akan didoakan oleh orang lain, yang melalui cara hidup kita membuat orang lain itu bersuka cita dan memuji Tuhan? Jadi, itulah artinya berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Bekerjalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, supaya kami menjadi alat-Mu untuk menolong sesama kami yang dalam kekurangan. Juga
dalam memberkati pelayanan dalam perluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan doa multiplikasi malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.